Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ya ba'da. Pemirsa yang kami banggakan, di mana saja pemirsa berada, kami doakan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, mendapat keberkahan lahir dan batin. Kemudian salat dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang kami banggakan, pada waktu kesempatan ini kami ingin menyapa pemirsa dengan menyampaikan yaitunya tausiah agama yang berjudul pada kesempatan ini ialah 4 amanah Allah untuk kita manusia yang hidup di bumi Allah ini. 1, amanah secara nafsi, artinya pribadi-pribadi. Yang kedua, amanah dalam keluarga. Sebagai seorang ayah dan ibu, mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak dan istri tercinta. Yang ketiga, amanah terhadap saudara-saudara kita. Siapa saudara-saudara kita? Kakak di atas kakak, bapak di atas bapak, kakek di atas kakek, nenek di atas nenek. Artinya sekaum, artinya serumpun, artinya sama-sama dalam keluarga yang silsilah, mempunyai silsilah keturunan yang sama. Itu namanya tanggung jawab kita secara kaum. Yang keempat, tanggung jawab terhadap umat, masyarakat luas secara umum. Itulah dia sebagai seorang pemimpin. Mulai daripada pemimpin yang tertinggi nasional, Bapak Presiden, sampai kepada pemimpin wali kota dan gubernur, memimpin provinsi masing-masing. Kemudian sampai kepada kabupaten kota masing-masing, bupati. Kemudian sampai kepada tingkat kecamatan, camat. Sampai pada tingkat kenegarian, wali negari, ketua RT RW, dan sampai kepada tingkat kampung adalah wali kampung dan sebagainya. Semuanya kita adalah menerima amanah. Apa itu amanah? Amanah boleh diartikan sebagai tanggung jawab. Amanah boleh juga diartikan sebagai perjanjian manusia. Baik perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala maupun perjanjian secara horizontal manusia dengan sesama manusia. Dan amanah boleh juga diartikan adalah sebagai hal yang dipikulkan kepada kita. Maka untuk itu di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita manusia. Apa kata Allah? Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Apa artinya? Sesungguhnya kami, kata Allah, sudah menawarkan amanah itu terhadap langit dan terhadap bumi. Kemudian Allah tawarkan terhadap gunung-gunung yang tinggi. Semua enggan untuk menerima amanah. Tapi amanah itu Allah tawarkan kepada manusia, dan manusia sanggup dan mampu untuk memikulnya.
Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dalam perjalanannya manusia itu ialah dalam memikul amanah banyak yang berbuat zalim dan banyak yang berbuat bodoh dalam melakukannya. Jadi pemirsa yang kami banggakan, pada kesempatan ini bahwa setiap kita yang hidup di atas bumi Allah ini menerima amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, menerima amanah daripada umat, menerima perjanjian daripada manusia. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Artinya apa? Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap apa yang kita pimpin, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Pemirsa yang kami banggakan, maka untuk itu apa yang kami sampaikan tadi, yang pertama amanah secara nafsi, pribadi. Apa itu? Yaitunya sebelum kita manusia ini lahir ke atas dunia ini, 40 hari setetes mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Lalu Allah masukkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitunya tentang perjanjian makhluk kita manusia dengan Sang Pencipta, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah katakan bagaimana perjanjian kita manusia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an haza ghafilun. Artinya apa? Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari tulang sulbi laki-laki, wat taraid dari tulang dada perempuan, yaitunya dengan adanya mengeluarkan setetes mani, dia akan menjadi darah, dia akan menjadi daging. Maka di waktu 40 hari dan berjumlah 120 hari, Allah masukkan ke dalam tubuh kita manusia suatu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala. Kita ambil persaksian dengan Allah. Betulkah? Allah ambil perjanjian kita. Allah tanya kita, betulkah kami ini Tuhanmu? Manusia menjawab di waktu di alam rahim, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Lalu bagaimana? Kata Allah, kami lakukan perjanjian ini kepadamu agar nanti kamu di hari kiamat tidak mengatakan kepada Allah bahwasanya Allah lalai terhadap janji yang dibuat oleh manusia di alam rahim dahulu. Itulah makanya kita, setiap yang lahir ke atas dunia ini, diingatkan perjanjian tadi. Apa perjanjian? Alastu birabbikum qalu bala. Kita mengucapkan di dalam rahim kita, ibu kita dalam rahim ibu kita masing-masing, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Baru kita lahir ke atas dunia. Lahir ke atas dunia, yang laki-laki diazankan, yang perempuan diiqamatkan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali kalimat tauhid yang sudah pernah kita ucapkan di alam rahim ibu kita masing-masing. Makanya kita diingatkan untuk ingat kepada Allah 5 kali dalam sehari semalam. Perjanjian diingat lewat azan. 5 kali sehari semalam dalam melakukan sholat, perjanjian diingat dengan membacakan kalimat, yaitunya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam
tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kita angkat tangan kita, asyhadu an la ilaha illallah, pengakuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang kami banggakan, pada kesempatan dan momen kita masih kuat, masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, masih ada umur dalam jasad kita. Apa saja yang kita emban dalam pundak kita masing-masing, dalam ikhtiar perjanjian kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia, semua kita adalah mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah di dalam agama bahwa setiap kita adalah mempunyai perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan manusia. Karena kita semua adalah siapa yang dipercayakan untuk mengemban suatu amanah, untuk mengemban suatu pimpinan. Mereka sebelum diberi kepercayaan, terlebih dahulu kita lihat di mana-mana orang yang akan menyemban jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan penting dalam perjalanannya, mereka adalah disumpah. Mereka diucapkan kepada mereka, bersediakah kamu disumpah? Bersedia. Dengan cara agama dan kepercayaan kamu masing-masing. Sesuai dengan agama, yaitunya agama Islam. Naiklah, yaitunya kalimat ayat Allah yang 30 juz, 114 surat, yang ribuan ayat yang di atas kepala kita. Sesuai dengan perjanjian kita akan melaksanakan tugas yang akan kita emban di mana saja kita berada. Sekarang itu yang kita lupakan. Itu makanya dalam agama dikatakan banyak manusia dalam perjalanannya berbuat zalim dalam tugas yang diembankan kepadanya. Banyak manusia yang berbuat bodoh dalam perjalanan yang dipikulkan amanah kepada mereka. Jadi perlu kita ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin. Apa jenisnya yang ia pimpin, semuanya adalah akan mereka pertanggungjawabkan. Baik pertanggungjawaban secara pribadi maupun pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita, maupun pertanggungjawaban terhadap sesama umat manusia di alam dunia ini. Maka semoga amanah yang dititipkan Allah kepada kita tadi, ada 4 amanah, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. 1, amanah nafsi secara pribadi. 2, amanah sebagai keluarga, ibu dan ayah. 3, amanah sebagai saudara-saudara dalam satu kaum. 4, amanah terhadap umat atau yang disebut dengan kaum muslimin dan kaum muslimat kalau secara agama Islam. Semoga kita orang yang selalu menunaikan amanah dengan amanah jiwa tenang, dengan amanah pertanggungjawaban terlaksana, dengan amanah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah sebagai seorang pemimpin yang jujur. Mereka akan mendapat bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, serta dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Jannatun Naim. Jangan lupa pemirsa untuk like dan subscribe channel YouTube Adi Asman ini. Wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.